Puji Tuhan. Sekali lagi, shalom semuanya. Suaranya cukup jelas kah? Mantap, mantap. Boleh ya, cukup jelas ya. Ya, kalau Wilma lagi di Oslo, saya juga lagi di luar kota. Jadi penatalayan hari ini semua dari luar kota, puji Tuhan. Jadi itulah satu hal yang luar biasa ya, kita boleh tetap beribadah dimanapun berada. Saya rasa ini satu hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat orang yang percaya, bahwa tidak ada hambatan, tidak ada halangan yang ada, asalkan kita berniat, ya, berniat untuk beribadah dimanapun berada. Kalau sudah nggak ada niat, itu memang susah juga. Kalau sudah nggak ada niat, tapi bersyukur sekali kita boleh bertemu dalam ibadah online malam ini. Terima kasih semua sahabat-sahabat, ya, Rainer, Pinkat, Teti, semuanya yang sudah kembali memberikan kesempatan. Tadi disampaikan tadi, Bapak Inga di Brawijaya, iya benar-benar ingat juga. Ya, dulu kan orang sama-sama di PDPK ya. Ya, ingat sekali PDPK di Brawijaya. Masih ada nggak di Brawijaya? Masih Rumah Sigit, nah itu Sunda mungkin ya. Masih. Oh masih ya? Oh ya, oke. Sekali-sekali kita bikin ibadah di sana lah. Kita reunian di sana semuanya. Ibadah PDPK Brawijaya. Baik, malam ini ada satu tema yang sangat bagus, yang saya kaget juga dapat tema seperti ini. Tema yang buat saya sih, buat apa ya, sesuatu yang tidak biasanya, tema yang menggelitik ya tentang Troya ya. Jadi iman apa namanya itu, bukit ya, iman Bukit Troya begitu ya kalau tidak salah ya. Tema kita pada tembok Kak, tembok Troya. Ya. Nah, berarti semua lagi fokus ya. Jadi bukan bukit tapi tembok. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada malam ini, yang diambil dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-8. Ya. 2 Petrus pasalnya yang 2 Petrus 1, ya, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Bapak saudara sekalian, ini kalau menilik dari tema yang disampaikan, ya, iman tembok Troya, pasti kita juga semuanya mungkin masih ingat film ini. Ya, ini kan bicara film tentang yang dibintangi oleh, zaman dulu masih ganteng aktornya. Ya, siapa sih, Moritz Manurung, mirip Moritz Manurung lah aktornya. Ya, si Brad Pitt, ya kalau tidak salah begitu kan, ya, Brad Pitt.
yang mengisahkan tentang, intinya kalau saya coba lihat baca sinopsisnya itu, kehancuran tembok Troya ini itu karena salah satunya ego, tidak bisa mengendalikan diri. Jadi intinya di situ. Dia tentunya ada hal-hal yang lain yang tidak perlu kita bahas secara terlalu duniawi sekali. Ya, tapi intinya ego. Makanya saya kaget juga kalau ada yang menemukan tema ini, iman tembok Troya. Karena ini sudah tahun 2000-an. Ya, 2000-an. Ini film kolosal yang mungkin salah satu yang terbaik yang juga masuk nominasi Oscar pada waktu itu. Tapi baik, kita akan sama-sama belajar. Kalau ayat ini kan, ayat tema ini terambil dari Amsal 25 ayat 28 ya. Amsal 25-28 bunyinya demikian. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi bayangkan yang namanya orang yang egonya tinggi, yang tidak bisa mengendalikan diri, itu diumpamakan seperti ya Troya. Bisa dibayangkan ke saudara nonton filmnya, luar biasa loh. Itu hebat sutradara. Seperti roboh temboknya. Jadi ibaratnya itu dua kutub yang berbeda. Kalau tidak bisa mengendalikan diri, diibaratkan seperti robohnya tembok. Tentunya tembok yang dimaksud ini bukan tembok yang biasa. Tembok yang luar biasa, yang penuh dengan ketahanan yang kuat. Tapi karena tidak bisa mengendalikan diri, itu bisa dibayangkan, bisa seperti runtuhnya tembok. Nah, kalau kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca tadi, dalam 2 Petrus tadi, pasal yang pertama, Lembaga Alkitab Indonesia itu memberikan judul panggilan dan pilihan Allah. Panggilan dan pilihan Allah. Jadi sebetulnya orang-orang yang sungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan, orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya, ada orang-orang yang mengerti panggilan. Karena yang namanya panggilan itu kan sesuatu yang ada kebebasan internal pada diri kita. Dipanggil, belum tentu dia mau. Orang dipanggil, belum tentu mau. Tetapi ada kata dan di situ, dan pilihan Allah. Jadi ini dikhususkan kepada orang-orang yang meresponi panggilan dan juga sudah ditentukan Tuhan. Nanti kita akan coba lihat seperti apa sih panggilan dan pilihan Allah yang kita kaitkan dengan satu iman yang seharusnya menjadi pegangan kita, sehingga kehidupan kekristenan kita tidak mudah goyah seperti halnya tadi, ekstrim tadi. Tembok yang kokoh bisa roboh hanya gara-gara kita tidak bisa menguasai diri kita. Ayat yang ketiga berkata begini, 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Segala sesuatu yang berguna untuk apa? Untuk hidup yang saleh. Saudaraku, jadi kehidupan kita sebetulnya adalah sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan baik kita ini, itu bukan karena maunya kita. Karena kita sudah dipanggil oleh Tuhan, maka Tuhan sendiri menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saya ulang lagi, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Karena Tuhan yang memilih kita dan kita meresponi panggilan Tuhan,
maka Tuhan dengan kuasa ilahinya menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup saleh. Ini sejalan dengan konsep kekristenan bahwa manusia itu adalah manusia yang terbatas. Tuhan yang harus datang dalam keberadaannya, dalam keilahiannya, menanggalkan segala keilahiannya untuk turun menjadi sama dengan manusia. Dia mencari. Jadi nggak bisa kita berkata saya bisa mengendalikan diri saya sebisa mungkin. Nggak bisa. Kalau Tuhan tidak menganugerahkan. Kalau Tuhan tidak menganugerahkan, nggak akan bisa. Saudara, namanya hidup yang saleh ya, hidup yang baik lah. Hidup yang jadi sesuatu yang orang hidup saleh itu hidup yang jadi teladan nih. Ada banyak beberapa waktu yang lalu seorang tokoh agama Muhammadiyah itu meninggal. Ya, kita tahu semuanya siapa itu. Siapa Pak tokoh Muhammadiyah itu kemarin tuh meninggal? Buya Shafi'i. Buya Shafi'i. Kalau saudara baca itu benar-benar semua meresponi dia sebagai orang yang saleh, orang yang tidak neko-neko, orang yang baik, orang yang jadi teladan. Bahkan dia sudah dalam kedudukan sebagai ketua Muhammadiyah masih nyuci mobil sendiri, nyapu sendiri, mau dibantuin nggak mau. Nyapu sendiri. Saleh sekali dia orang ini. Saling bantu, orang masuk ke rumahnya, nggak perlu ketok pintu, masuk, makan juga. Silakan. Hidup yang saleh. Tapi saya mau katakan bahwa kesalehan orang dengan segala hormat, kalau dia bukan dalam kapasitas pilihan Tuhan, orang yang saleh, yang bukan kapasitas pilihan Tuhan, maka kesalehannya itu terbatas pada kemampuannya. Ada titik tertentu dia berhenti. Ada titik tertentu dia keluar aslinya. Akan ada titik tertentu. Tapi firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa dia menganugerahkan kesalehan kepada umatnya, hanya Tuhan sendiri yang memilih kita untuk hidup saleh. Jadi, kesalehan yang permanen. Orang mengenal kita ini sebetulnya harusnya menjadi orang yang baik. Karena apa? Karena Kristus. Saya dengan segala keterbatasan saya ya, dengan segala kelemahan, kekurangan saya, dengan segala banyak sekali saya masih banyak belajar untuk hidup saleh, hidup ya, karena saya tahu saya mengamini saya pilihan Tuhan. Dan saya percaya kita juga mengamini kita pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Kita dipanggil dan dipilih Tuhan. Nah, di tempat saya bekerja ini, karena memang situasi pekerjaan saya adalah saya lebih banyak dari rapat ke rapat lah. Jadi meeting ke meeting aja, udah nggak ngerjain teknis. Meeting ke meeting, jadi banyak sekali meeting. Nah, biasanya kalau kami sudah ketemu dengan kolega-kolega yang usianya juga sudah tua-tua seperti saya, ya mereka juga punya gelar profesor dan sebagainya. Kalau sudah ketemu kolega-kolega kami situ, bercandanya juga lebih dari orang-orang bercanda seperti anak muda biasa loh, lebih gila kadang-kadang kalau bercanda. Ya. Tapi yang saya menarik adalah beberapa kali, bahkan beberapa waktu yang lalu, kolega saya bilang begini, hati-hati kalau bicara, ada pendeta loh di sini. Saya nggak pernah saya tetap bendera saya harus tegakkan sebagai saya hamba Tuhan, saya anak Tuhan. Tapi saya tidak pernah berkuar-kuar saya apa gitu, enggak lah. Karena saya nggak mau menggarami air laut dan sebagainya. Biasa aja. Tapi orang akan melihat keberadaan kita. Nggak dibuat-buat. Kebaikan kita itu nggak dibuat-buat. Karena apa? Tuhanlah yang menganugerahkan
kepada kita untuk kita hidup saleh. Saya tahu ini bukan hal yang baru. Saya yakin ini sudah sering kita tahu, ya, bahwa kebaikan itu karena anugerah Tuhan, bukan kita buat sendiri. Tapi saya percaya firman Tuhan tetap baru setiap hari. Setiap hari pasti akan ada saja yang baru. Nah, selanjutnya, ya, hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Menarik ayat 4. Dengan jalan itu, ya, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Oh, ini menarik sekali. Jadi matematikanya ada, urutannya ada. Tuhan memanggil kita, Dia memilih kita, kemudian Dia menganugerahkan hidup yang baik dalam kehidupan kita, kesalehan dalam diri kita. Baru Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia juga yang menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Matematikanya seperti itu. Matematika seperti itu. Jadi Dia panggil kita, Dia pilih kita, Dia anugerahkan kebaikan kepada kita, kesalehan kepada kita. Dia juga akan anugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, hebat Tuhan kita. Dia anugerahkan segala sesuatu. Jadi kebaikan-kebaikan kita itu akan bermuara kepada sesuatu juga yang menjadi janji Tuhan. Apa sih janji Tuhan? Tergantung kita masing-masing. Apa yang menjadi harapan-harapan kita yang setiap kali saya saat teduh. Bapak Ibu sekalian, setiap kali saat teduh, saya berupaya untuk memahami firman. Dan dalam doa saya setelah merenungkan firman Tuhan, saya selalu berkata, Tuhan, saya aminkan semua janji firman terjadi dalam kehidupanku. Saya aminkan. Dan saya bersyukur karena saya melihat bahwa janji-janji Tuhan yang Tuhan janjikan sesuatu yang baru ke depannya. Ya. Tapi iman kita sudah kita dapatkan hari ini. Iman kan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Begitu ya? Ya kan? Kita masih berupa janji, tapi kita yakin kita mendapatkan. Kita yakin. Ya, saya bersyukur sekali kepada Tuhan karena saya kan sudah memasuki masa pensiun lah. Sudah pensiun lah, istilahnya sudah masih pensiun. Tapi karena memang saya yakin ada janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam masa persiapan pensiun ini, bukan saya yang berusaha untuk mencari kesibukan saya, tapi saya melihat begitu banyak orang yang coba untuk mencarikan saya kesibukan. Saya percaya itu bukan kebetulan. Kenapa? Ini janjinya. Dia akan menganugerahkan kepada kita setiap janji-janji yang besar. Jadi saya ya tentunya ada usaha, bukan juga saya berdiam diri juga, enggak. Tapi saya begitu meyakini, mengamini bahwa ya setiap janji Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Bukan janji yang biasa loh. Ini janji yang berharga dan yang sangat besar. Bukan janji yang biasa. Janji yang berharga dan sangat besar. Tuhan tahu bahwa saya membutuhkan pekerjaan, membutuhkan kesibukan, membutuhkan ABC. Saya mengamini, dan saya melihat begitu banyak orang yang berusaha untuk memberikan saya segala macam kesibukan. Dan puji Tuhan, Tuhan anugerahkan itu tepat pada waktu. Dan itu saya amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu apa yang menjadi harapan kita semuanya. Ya, saya percaya kita sudah melewati tahap ini. Saya yakin bahwa kita orang-orang yang dipilih, ya, orang-orang yang masuk dalam panggilan Tuhan, dan dalam keberadaan kita sebagai manusia, Tuhan menganugerahkan kepada kita kebaikan, kesalehan, dan jadi berkat tentunya. Dan kemudian lewat kebaikan-kebaikan kita yang bukan dari dalam kita sendiri, tapi dari Tuhan, maka Tuhan juga berjanji menganugerahkan kepada kita
sesuatu yang besar. Janji apapun. Apapun. Saudara, mungkin kita masing-masing tentunya dengan segala pergumulan kita. Masing-masing kita punya pergumulan. Ada harapan-harapan yang tentunya kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Percaya saja, cepat atau lambat, karena kita berpegang pada patokan yang pertama, panggilan dan pilihan Allah. Janji itu akan tergenapi. Aminkan saja. Aminkan saja. Jangan ada keraguan dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan bahwa supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi. Ini kan luar biasa ya. Kita diberikan janji, kita dianugerahkan setiap janji-janji Tuhan yang juga super besar. Untuk apa? Supaya kita juga luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan kita. Kenapa? Kalau bukan Tuhan yang anugerahkan kepada kita, kalau bukan Tuhan yang anugerahkan kepada kita, hidup kita akan jadi sombong. Karena kita berpikir, wah ini saya yang dapatkan dengan segala kemampuan saya. Tapi kalau kita meyakini bahwa apa yang saya dapatkan hari ini, apapun itu, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan kehidupan keluarga kita, apapun itu, kalau kita yakini bahwa itu dari Tuhan, maka kita bukan menjadi orang yang tinggi hati atau orang yang sombong, tapi kita menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Amin. Ya, kita orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Ini luar biasa sekali, yang bisa membinasakan kita. Ayat yang kelima berkata begini. Justru karena itu, nah ini dia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan seterusnya. Ini janji-janji Tuhan yang besar itu. Ini sesuatu yang sifatnya baru janji loh. Ini baru janji Tuhan. Tapi kita imani bahwa janji itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau itu terjadi, kita harus menganggap itu sebagai pemberian Tuhan, bukan karena kemampuan kita, bukan karena bisanya kita. Oleh karena ini janji dari Tuhan, maka Tuhan berkata bahwa mari kita berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Balik lagi, kebajikan itu apa? Hidup baik. Kebaikan itu intinya hidup baik. Hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Hidup yang memperdulikan orang lain. Saya bersyukur karena di lingkungan tempat saya tinggal itu, Keramat 5, untuk kemuliaan Tuhan semuanya. Saya harus memastikan bahwa di lingkungan sekian kilometer saya itu jangan sampai ada orang yang nggak makan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin. Karena teman-teman tahu Keramat 5 itu kan cukup disebut daerah Bronx-nya Jakarta lah. Ya, jadi ya nongkrong di pos-pos itu kadang-kadang juga segala macam orang. Dan saya harus memastikan bahwa mereka itu ada makan lah. Sebisa mungkin yang saya lakukan. Ya. Jadi kita harus, iman itu nggak bisa istilahnya pasif aja, nggak bisa. Nggak bisa kita dapatin segala janji Tuhan kalau iman itu pasif. Ya, kebaikan itu harus dipraktekkan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya itu mati. Maka firman Tuhan berkata, berusahalah untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Iman itu plus perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan baik. Dan kepada kebajikan pengetahuan, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya percaya sekali bahwa kita semua yang hadir pada malam ini dalam ibadah PDPK yang luar biasa pada malam ini, itu ingin sekali mendapatkan setiap janji Tuhan. Ingin sekali. Ya, saya rasa kita nggak ada di antara kita yang tidak punya harapan, tidak punya cita-cita.
baik pribadi, keluarga, dalam pelayanan, dalam kehidupan sosial kita, pasti kita punya harapan-harapan ke depan. Kesehatan kita pasti punya harapan-harapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat bahwa firman Tuhan malam hari ini memberikan kita satu harusnya dorongan bahwa ada janji-janji Tuhan yang besar. Ada janji Tuhan yang besar. Untuk menggapainya, mari kita hidup pertama-tama, hidup saleh. Hidup yang baik. Hidup yang baik dimanapun kita berada. Saya tahu kita semua dalam seluruh aktivitas kita. Ada yang di rumah, ada yang bekerja, ada yang berusaha, berbisnis, dan sebagainya. Jadilah seorang pebisnis yang baik. Jadi seorang karyawan yang baik. Seorang profesional yang baik. Seorang ibu atau bapak rumah tangga, ibu rumah tangga yang baik. Jadilah sesuatu yang baik. Dan sekali lagi, kebaikan itu harus datangnya dari Tuhan. Menyadari betul bahwa kebaikan saya ini bukan karena harus berbeda dengan orang lain. Karena Tuhan. Makanya kan sering kita dengar, oh, apa kabar? Puji Tuhan. Semua kan kita begitu ya, apa kabar? Puji Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Itu mantap. Dan setelah kita memahami kita adalah orang-orang yang memiliki kebaikan dari Tuhan, maka kita siap-siap menerima anugerah kebaikan-kebaikan Tuhan itu dengan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Ingat, janji-janji yang berharga dan sangat besar. Dan firman Tuhan berkata bahwa untuk semuanya itu, karena ini dianugerahkan Tuhan janji-janji yang sangat besar, yang berharga dan yang sangat besar, maka kita harus hidup rendah hati. Hidup rendah hati tidak mengikuti hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Dan oleh karena itu, setiap janji ini harus kita terima dengan iman. Dan untuk mewujudkan setiap janji itu, firman Tuhan berkata, iman harus ditambahkan dengan kebajikan. Kebajikan itu adalah kunci daripada iman, menambahkan kepada iman kita kebajikan. Kebajikan itu bicara kebaikan, bicara juga penguasaan diri. Saudara, kalau telah kata kebajikan atau 2 Petrus pasal yang 1 sampai dari ayat pertama sampai ayat selesainya, intinya sebetulnya adalah penguasaan diri. Intinya ini adalah menghilangkan ego kita. Sehingga kalau kita kaitkan dengan tema kita, maka kalau iman kita sudah ditambahkan dengan kebaikan dan mengerti bahwa segala sesuatu dari Tuhan, maka saya percaya bahwa kita memiliki hati yang bijaksana, dapat mengendalikan diri. Apapun situasi di depan kita, kita bisa mengendalikan diri. Sehingga apa? Tembok rohani kita tetap kokoh, tembok kehidupan kita tetap kokoh, tembok pelayanan kita tetap kokoh, tembok keluarga kita tetap kokoh. Apapun itu tetap kokoh. Karena apa? Kita beriman yang ditambah dengan kebaikan. Tuhan memberkati.